Selamat datang di Studi Netralitas. Hari ini, untuk kedua kalinya, kita kedatangan Felix Marquardt, mantan jurnalis media arus utama, yang sebelumnya berbicara dengan saya tentang hubungan antara elit media dan kecanduan. Kami ingin melanjutkan diskusi itu hari ini. Jadi Felix, selamat datang kembali. Terima kasih banyak, Pascal. Thank you so much, Pascal. It's wonderful to be back. Sniskarabis title. Si sedap nik pangsamat ska beneward cuff rom ein duishi. Mnawani. Manit bin mamar designed. It's an honor to be back. He's fantastic. I mean, Dia luar biasa. Maksud saya sangat beruntung bisa berbicara dengan semua orang ini, termasuk Anda. Terakhir kali kita sempat berhenti di titik ini, dan Anda membuat beberapa pengamatan yang sangat pribadi tentang bagaimana kecanduan dan sebenarnya propaganda lingkungan media kita saat ini merupakan dua fenomena yang saling terkait. Anda menggambarkannya sebagai fenomena modernitas. Bisakah Anda menjelaskan sedikit lebih jauh tentang itu? Dan in always times bahwa bros auto member for pemilih tentang seperti apa menurut Anda Swedia ketika left tempered you Annie and Mersin. thought Sweden was when you first went there. Yeah. So one of my favorite Ya jadi, salah satu penulis favorit saya adalah novelis Prancis Louis Ferdinand Céline. Dialah sebenarnya orang yang menciptakan ungkapan bla bla. Buku Céline yang paling terkenal adalah Journey to the End of the Night. Dan dalam banyak hal, buku itu merupakan kisah tentang lahirnya propaganda modern. Céline merasa bahwa kegelapan selalu ada, tetapi yang membuatnya tak tertahankan adalah omong kosong di sekitarnya. Jadi, saya pikir, seperti yang sudah saya katakan saat pertama kali kita berbincang di sini, saya adalah seorang pecandu yang sedang dalam masa pemulihan. Saya menghabiskan 25 tahun menggunakan narkoba setiap hari. Dan dalam perjalanan saya sejak saat itu, saya menemukan bahwa pada awalnya saya sangat terkejut menyadari bahwa saya menggantikan narkoba dan alkohol dengan gula, dengan berbagai bentuk dorongan kompulsif, pornografi, atau hal-hal lainnya. porn or physical exercise. So some of it looks Olahraga fisik, sebagian terlihat menyehatkan. Pekerjaan bisa terasa sangat menyehatkan. Namun, kamu selalu menggantikan, selalu berusaha mencari sesuatu untuk mengisi rasa kehampaan ini. Dan dalam satu sisi, aku pikir ini adalah dua fenomena kembar dari modernitas. Kecanduan di satu sisi, dan propaganda di sisi lain. Keduanya memiliki tujuan yang sama, mengisi kekosongan, dan memungkinkan kita untuk memanipulasi rasa keterhubungan yang telah hilang. It's a spoob pribadi, Braithor, Chandoon, and in lain ha, dikid think sosial. Nombor testa, kidamerikin haniti sama. but they're basically doing the same thing. Now, the reason I mentioned Sweden. Alasan saya menyebut Swedia adalah karena ketika saya tiba di sana beberapa tahun lalu, saya pindah pada tahun 2015, saya memiliki banyak prasangka tentang negara itu. Tempat lahirnya sosial demokrasi, tanah dengan rasa keadilan sosial, sangat sedikit rasisme, kemajuan teknologi, industri yang kuat, dan sebuah bangsa yang di panggung diplomatik berperan jauh lebih besar dari bobotnya. Dan saya ingat membaca beberapa artikel di The New York Times, antara lain tentang pendukungnya bahwa Partai Demokrat Swedia, pada dasarnya eufemisme yang digunakan oleh kelompok sayap kanan di Swedia agar berterima secara sosial, mulai mendapatkan dukungan. Socially acceptable. Socially acceptable. Diterima secara sosial bahwa kebangkitan sayap kanan ekstrem ini yang didirikan oleh para Nazi, oleh mantan anggota SS, atau orang-orang yang berafiliasi dengan mereka, sedang berkembang pesat. Dan The New York Times, dan saya sama sekali tidak bisa memahami kenyataan bahwa hal ini sedang terjadi. Namun saya perlahan-lahan mengetahuinya, berkat kerja seorang sosiolog yang ingin saya beri penghargaan bernama Tobias Hübinette. Saya menemukan bahwa hal ini didasarkan pada kisah fantastis tentang Swedia yang tidak sesuai dengan kenyataan. Swedia adalah negara yang, hingga Perang Dunia II, memiliki narasi nasional yang akan membuat para fanatik Waffen-SS paling ekstrem pun terkejut. Itu adalah negara yang didirikan atas gagasan bahwa kami adalah yang paling putih, dan karena itu paling murni, dan karena itu ras terkuat di bumi. And therefore the strongest race on earth.
It was a country that invented craniometry. Itu adalah negara yang menemukan craniometry, ilmu yang mengukur tengkorak manusia untuk menentukan seberapa superior mereka. Negara itu adalah yang pertama memiliki lembaga biologi nasional untuk ras, yang didirikan, menariknya, dengan dukungan dari semua partai di parlemen, termasuk kaum sosialis dan sosial demokrat. Dan dengan semacam trik ajaib yang luar biasa, setelah Perang Dunia II, negara itu menata ulang dirinya sebagai negara paling tidak rasis di dunia. Hingga pada awal tahun 2000-an, negara itu menghapuskan konsep ras dengan dukungan dari Partai Demokrat Swedia di parlemen. Of the Sweden Democrats in the parliament. And so what you have is these two stories. Jadi, yang kita miliki adalah dua kisah ini, dan tidak ada yang tahu tentang kisah pertama, yang didasarkan pada keyakinan ekstrem terhadap superioritas Nordik, sehingga eugenika digunakan. Orang-orang bahkan diutanasia. Maksud saya, itu benar-benar gila. Dan hal itu dilakukan oleh orang-orang yang sama yang membangun hal-hal seperti Yayasan Nobel. Jadi ketika kamu melihat ini, tiba-tiba kamu memahami bahwa dua narasi tentang Swedia ini tampak benar-benar bertentangan. Tapi sebenarnya tidak, karena yang kamu sadari adalah bahwa ada benang merah antara kedua kisah itu. Dan benang merah itu adalah kami yang terbaik. Dulu kami yang terbaik karena kami paling putih secara etnis. Dan sekarang kami yang terbaik karena kami paling murni secara moral. And now we are the best because we are the purest morally. And so, Benar, gagasan tentang kekuatan moral super, Olof Palme dan sebagainya, itu tidak muncul begitu saja. Seperti sisa, segala sesuatu punya akar sesuai yang berbeda, kan? Dan dikatakan bahwa satu tempat itu hampir dikenal sampai kamu mengira. Until you found out about it. yeah, and it's what's really interesting is Ya. that Dan yang benar-benar menarik adalah bahwa bukan ceritanya yang menarik. Karena pada akhirnya, cara pandang dunia yang sangat rasis seperti ini bukanlah, bukan khas Swedia, bukan juga khas Jerman. Itu khas Eropa. Itu ada di seluruh Eropa. Jadi bukan berarti orang Swedia itu gila secara khusus. Hanya saja mereka berada di puncak piramida yang diciptakan oleh orang Eropa. Jadi mereka sangat senang berada di puncak itu. Tapi yang membuat saya terpesona adalah rasa terkejut itu. Semacam ketiadaan subteks yang terus-menerus muncul di surat kabar harian. Akibat dari ketiadaan subteks ini adalah pemahaman tentang realitas yang sepenuhnya keliru. Dan hal ini terus berulang lagi dan lagi. Itu muncul di mana-mana. over and over and over again, it appears everywhere. If you want to Jika Anda ingin memahami genosida yang sedang berlangsung di Gaza, Anda sebaiknya melihat buku pelajaran Israel, buku sekolah mereka. Maksud saya, itu benar-benar sangat menarik. Jika Anda ingin memahami Brexit, sekarang, saya tidak punya, maksud saya jangan salah paham. Ada sesuatu yang sangat sehat dalam keinginan untuk keluar dari Uni Eropa, sebagaimana adanya. Tetapi cara hal itu dilakukan, yaitu oleh kelompok protofasis yang sangat fanatik dan penuh prasangka yang melaksanakan Brexit, berdasarkan pada pemahaman yang sangat aneh tentang peran Inggris di dunia dan sejarah Inggris. Hal ini membuat Anda melihat bagaimana seluruh kisah tentang keunikan Inggris dan alasan mengapa negara itu harus keluar, karena pada dasarnya mereka bukan orang Eropa yang terbelakang muncul. underdeveloped Europeans, etc. This whole story of the Seluruh kisah tentang Blitz, melawan Jerman, bersatu, dan penghapusan total imperialisme Britania, dan sebagainya, semuanya saling berkaitan. Propaganda tidak dimulai dari media. Ia dimulai sejak usia sangat muda di sekolah-sekolah kita. Dan bahkan lapisan di atas itu pun sangat menarik, karena sekolah-sekolah kita sendiri, pemahaman kita tentang apa itu sekolah dan mengapa sekolah diciptakan, pada dasarnya bermasalah dan keliru. Gagasan bahwa sekolah dan pendidikan massal diciptakan untuk mengangkat derajat masyarakat sepenuhnya keliru. Sekolah diciptakan untuk mengisi pabrik-pabrik dengan para petani yang tidak bisa membaca instruksi dan tidak bisa berhitung. Dan jadi, Ya, skor tak waktu nomor bermet, perkembangan sisa kan mengarut industrialisasi. Nice. It's like that's where the so the goal was to fill factories.
Jadi tujuannya adalah untuk memenuhi pabrik-pabrik, bukan untuk mengangkat derajat manusia. Dan ketika kita memahami hal itu, kita menyadari bahwa sekolah tidak pernah dibuat untuk membuat orang, untuk memungkinkan kita berkembang dan mempertanyakan sesuatu, kamu tahu, dengan cara Sokratis. Itu bukan tujuan sekolah. Pendidikan modern tidak diciptakan untuk itu. Sekolah dengan konsep Big Air juga tidak diciptakan untuk itu. Dan, kamu tahu, ada sebuah buku luar oleh seorang penulis, asalnya dari Wina, sebagian berdarah Kroasia bernama Ivan Illich, berjudul The Schooling Society, di mana ia menggambarkan sekolah pada dasarnya sebagai upaya untuk memspiritualisasi kapitalisme. Ini adalah sebuah institusi yang membuat kita percaya bahwa hal-hal tertentu itu normal, padahal hal itu seharusnya dipertanyakan. And those things need to be questioned. So that's where we are today. Jadi, begitulah keadaan kita saat ini. Belum lama ini, saya memiliki pertukaran email yang menarik dengan seseorang yang juga berkomunikasi dengan Profesor Müller di Hong Kong, seorang filsuf Jerman. Mereka menyampaikan bahwa propaganda antara Timur dan Barat memiliki dua tujuan yang berbeda. Propaganda di Timur, setidaknya menurut Profesor Müller, sebagian besar berfokus pada pencucian mulut, memastikan semua orang mengatakan hal yang sama, tetapi tidak terlalu peduli apakah hal itu benar-benar dipercaya atau tidak. Yang penting adalah masyarakat memiliki narasi bersama. Kepercayaannya sendiri tidak terlalu penting. Propaganda Eropa atau Barat di sisi lain adalah pencucian otak, bertujuan agar orang benar-benar mempercayai yang sama. It's like making people believe the same thing. And I think this plays into what you're saying, right? Dan saya pikir ini berkaitan dengan apa yang kamu katakan, bukan? Propaganda yang kita lihat di Barat, semuanya berfokus pada penciptaan narasi bersama, tentang dunia di satu sisi, dan tentang identitas, diri kita sendiri, serta orang lain di sisi lain, agar masyarakat dengan sukarela bergerak ke satu arah. Menurut Profesor Müller, orang Tiongkok sudah puas jika semua orang kurang lebih sependapat tentang apa yang seharusnya dikatakan di depan umum. Through no bus brangdom de thier, and is gegiol all. You need it offend. Stek de maveraku pesiu. Strumemang that of a menjebut to all. Tetap memang ketento X. Mari akan terus bekerja dengan number 4 to kemelasina iumong X. They will work with you until you believe it's an X. Yeah. And I believe in Dan saya percaya, dengan cara yang aneh, kita sedang kembali pada gagasan, ya, sebut saja bla bla. Itu sampai batas tertentu, kurang mengganggu dibandingkan cuci otak. Ada sesuatu dalam proses mencoba meyakinkan orang bahwa mereka gila jika tidak mempercayai hal ini, yang tampak jauh lebih berbahaya. Saya pikir hal lain yang berkaitan dengan ini adalah kenyataan bahwa kecanduan berhubungan dengan ketidakmampuan untuk tumbuh dewasa. Dalam satu sisi, kecanduan adalah hasil dari upaya untuk tidak merasakan perasaan yang tidak nyaman. Dan itulah yang saya lihat banyak terjadi di antara teman-teman saya. Semua orang yang telah saya habiskan bertahun-tahun bersama mereka, yang menggunakan musik atau media arus utama sebagai cara untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri, merasa aman, untuk memahami dunia yang semakin tidak masuk akal. Mereka mencoba menuliskannya agar masuk akal. Timista bawod semtisque frenzy wong hilang. And hudats yu wen ti deal is a smite stroke for pennyworth. Megaringkan dengan menyesuaikan sli. And then write about that, but by like fit it back in. yeah. And so, there's Ya, dan kamu tahu, jadi sekali lagi saya menyebutkan nama-nama ini karena saya ingin memberi kredit kepada orang-orang tersebut. Ini bukan semua berasal dari kepala saya. Ada seorang sosiolog Prancis yang menulis sebuah buku luar biasa beberapa tahun lalu berjudul Emmanuel Macron, Narsisisme Pervers dalam Kekuasaan. Itu buku yang sangat menarik. Sosiolog yang dimaksud bernama Marc Joly, dan ia menulis tesisnya tentang narsisisme pervers. Kategori itu disebut psikoanalis, psikolog, dan psikiater Prancis dan Paul-Claude Racamier. Karishmia terkait pada konsep dukal. And the work of Racamier was founded on grieving. And what he saw is that perverse narcissists are Dan yang ia lihat adalah bahwa narsisis pervers ditandai, pada dasarnya, oleh ketidakmampuan untuk berduka atas mitologi pribadi tertentu. Jadi mereka sebenarnya adalah anak-anak yang panik dan trauma, yang tidak bisa melepaskan versi tertentu dari dunia dan diri mereka sendiri,
Mereka hanya berpegang erat pada versi itu dan tampaknya tidak mampu melepaskannya. Ia mencatat bahwa Emmanuel Macron dibesarkan hingga masa remajanya, terutama oleh neneknya. Ia pay madengkot orang tuan. Tenkenetting memasa perang tu sixth and an is Polduenya. Dan ia etikuwatim hia seperti Mesias. And she treated him like the Messiah. I mean, she told him all day long that he was the Maksud most saya, incredible dia human memberitahunya being sepanjang on the face hari bahwa dia adalah manusia paling luar biasa di muka bumi. Dan pada usia 14 tahun, Macron bertemu dengan orang yang kelak menjadi istrinya, yang saat itu adalah gurunya. Dia mengambil alih peran dari neneknya dan mengatakan hal yang persis sama, bahwa dia adalah manusia paling menakjubkan di dunia. Dia sudah menikah dan memiliki anak, dan dia meninggalkan keluarganya untuk bersama Macron. Bisa dibayangkan pesan seperti apa yang diterima oleh anak berusia 14 atau 15 tahun ketika seseorang yang sudah menikah dan punya anak meninggalkan segalanya demi bersamanya. Maksud saya, itu tidak baik bagi pemahaman pribadi seseorang tentang dirinya sendiri. Masses. Any tudarakili to bedits wintris pensis. Memau term the word top drang. It got him very far. Yeah, but that's because we've built a system. Ya, tapi itu karena kita telah membangun sistem yang memberi penghargaan pada psikopati dan sosiopati. Maksud saya, kamu tahu, seperti, menurut saya kita telah kehilangan pemahaman tentang apa itu kebijaksanaan. Dan saya akan berargumen bahwa saat ini, orang yang benar-benar bijak justru memiliki semacam keraguan mendalam terhadap kekuasaan dan sorotan publik. Kamu tahu, kebijaksanaan mereka semakin berkaitan dengan menjadi relatif tertutup. Dan itulah mengapa kita akhirnya memiliki orang-orang yang paling tidak bijak memimpin negara kita. Maksud saya, kamu tahu, saya sebagai sebuah perkembangan, jika kita ingin kembali ke percakapan yang lebih umum, apa yang saya lihat di sini dalam geopolitik. Conversation that I've seen here on geopolitics. Meloni and Macron and Merz. Maloney, Macron, dan Meloni baru-baru ini berkumpul dan meminta Brussel untuk menghubungi Moskow untuk pertama kalinya dalam banyak tahun, guna mencoba membangun kembali hubungan diplomatik. Jadi ada dua bankir investasi dan seorang protofasis yang tiba-tiba tersadar dan memutuskan bahwa mereka seharusnya berbicara dengan Rusia. Bukan karena Amerika telah menyerang Iran dan mengancam akan menyerangnya lagi hingga memicu Perang Dunia III. Bukan karena Amerika pada dasarnya telah melakukan genosida bersama Israel. Bukan karena Amerika baru saja menculik seorang kepala negara, tetapi karena Amerika sedang bertingkah dengan Greenland. Kamu tahu? Ya, tapi itu sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan Mark Carney, Perdana Menteri Kanada, bukan? Maksud saya, itu adalah fiksi yang berguna selama masih bertahan. Dia mengatakan bahwa itu dulu merupakan fiksi yang berguna, tetapi sekarang fiksi itu membuat kita menderita. Jadi seolah-olah dia menyadari bahwa penderitaan orang lain di bawah fiksi itu dulu sepenuhnya dapat diterima, tetapi sekarang tidak lagi begitu dapat diterima. Jadi muncul pertanyaan, apakah ini propaganda, konstruksi dari tatanan internasional berbasis aturan, kisah kita pihak baik melawan pihak jahat? Apakah pihak yang disebut baik itu benar-benar pernah mempercayainya? Karena di satu sisi, kita bisa mengira ya, pasti ada sesuatu yang meyakinkan mereka. Namun di sisi lain, tampaknya mereka juga sadar tidak baik. Baiklah, kita akhiri sampai di sini. Well, let's leave it there. I have to say, I heard some people, including. Saya harus mengatakan, saya mendengar beberapa orang, termasuk Jeffrey Sachs yang merupakan profesor, guru dari Mark Carney, sangat terkesan dengan pidatonya. Saya harus mengatakan, saya merasa itu agak aneh. Melihat seseorang tiba-tiba menyadari atau tiba-tiba berbicara menentang sebuah imperium hanya karena untuk pertama kalinya ia melakukan sesuatu yang menurutnya sangat tidak pantas. Mark Carney tidak pernah mengatakan apapun tentang genosida di Gaza. It's marvelous story buwag menyuran. Isimina mrejtual pun temadura. Tapi baca hari sefo. Anyway membuat tak hangi. Maksud saya. This is the straw that broke his back. I mean,
No, not to start the progress back because that would imply Bukan jerami yang mematahkan punggungnya. Karena itu akan menyiratkan bahwa sisanya sudah menjadi masalah. Sisanya bukan masalah. Sisanya baik-baik saja kan? Karena mereka bagian dari klub. Tapi sekarang anak besar itu agak bersikap jahat terhadap orang dalam klub kan? Jadi sekarang kita harus melepaskan fiksi itu kan? Tapi hal lucunya adalah dia menyebutnya fiksi. Yang berarti dia sadar bahwa sebenarnya kamu tahu semuanya omong kosong sejak awal. Saya stammi jasmin magis terbaik umur di bawah both. Tekst rumput and inat sith enota. the ground, keep eating grass and don't look up. And so this brings back Jadi, ini membawa kita kembali ke hal tentang berduka. Ya, saya menyambut baik kenyataan bahwa kita mulai berduka sebagai sebuah peradaban atas sejumlah kisah fantastis kita. Fantastis dalam arti kisah-kisah yang bersifat khayalan, yang selama ini kita ceritakan satu sama lain tentang siapa kita dan hakikat realitas. Bagus bahwa kita akhirnya mulai sadar akan hal itu. Tapi kita seharusnya tidak, kamu tahu. Saya pikir dalam beberapa tahun terakhir, dengan semua percakapan tentang wokeism, dan kamu tahu seluruh diskusi tentang politik identitas, sering diasumsikan bahwa teori dan wacana dekolonial hanya soal semantik, tentang mencoba memperbaiki kesalahan masa lalu melalui penggunaan kata-kata tertentu. Dan saya pikir itu keliru. Ya. Pentingnya memahami kebenaran tentang siapa diri kita dan dunia ini bukanlah untuk mencoba memperbaiki, melainkan untuk berubah. Kita tidak bisa berduka jika kita terus percaya bahwa Swedia adalah tempat yang luar biasa bebas dari rasisme. Padahal kenyataannya, negara itu adalah salah satu negara industri yang paling terstratifikasi secara geografis dan profesional berdasarkan ras. Jadi, kita membutuhkan kisah yang sebenarnya tentang siapa kita dan apa yang telah kita lakukan jika kita ingin berubah. Kamu tahu, ada begitu banyak mitos yang telah kita bangun, dan kita harus menghabiskan banyak waktu untuk membongkarnya jika kita benar-benar ingin menjadi dewasa. Karena itulah tujuannya, bukan? Saat ini, dunia dijalankan oleh sekelompok balita. Mereka entah berada di istana kepresidenan, atau memimpin perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Tapi semua balita. But they, it works. Namun, sangat mungkin seluruh peradaban dijalankan oleh anak-anak kecil, karena sistem di sekitarnya menyesuaikan diri dan bekerja dengan kondisi itu. Dan saya pikir disitulah pekerjaan Anda atau pengamatan Anda tentang bagaimana propaganda berfungsi menjadi relevan. Bagaimana ia berinteraksi pada tingkat individu, memenuhi kebutuhan tertentu. Bukan hanya dengan membuat kita semua percaya pada hal yang sama, tetapi juga dengan benar-benar merawat, atau seperti yang Anda katakan, menggantikan kesedihan, atau menciptakan rasa aman yang palsu. Betapa pentingnya hal itu, karena itulah yang kemudian memengaruhi bukan hanya pemimpin atau para pemimpin, tetapi juga kelompok yang membawa semua orang maju. Dan itulah yang pada ujung lainnya menciptakan kekerasan massal. Sayangnya, setidaknya bagi dunia barat, itulah yang mengarah pada genosida. Genosida adalah fenomena politik, tetapi juga fenomena planet. Kita tidak bisa, entas nimana skos puisi untuk diutit kita. Itu dilema mirang dengan sport thorna. 8 billion people involved in one way or another. Yeah, not to mention the fact that there's a Ya, belum lagi fakta bahwa ada fenomena ini, semacam fenomena yang ketat, bagaimana menyebutnya, hipermnesia, yang sangat selektif. Karena kita telah menghabiskan begitu banyak waktu berfokus pada satu genosida, kita sepenuhnya mengabaikan atau melupakan yang lain, sampai pada titik di mana kita bisa melakukan yang lain, tanpa menyadari bahwa kita melakukannya lagi. Aku ingat pertama kali aku pergi ke Kongo dan berbincang dengan anak-anak muda di sana. Aku terpesona oleh kenyataan bahwa tidak ada pembicaraan tentang topik-topik tertentu yang sangat penting di Eropa, di antaranya Holocaust. Dan bagi mereka berkata, kami baru saja kehilangan 10-15 juta orang di sini, dan tidak ada yang membicarakan. Ya, maksud saya, apakah kamu sadar betapa gilanya itu? Jadi, saya pikir saya ingin kembali membahas propaganda dan kecanduan.
dan melihat mengapa hal-hal ini muncul pada waktu yang sama. Kamu tahu, sangat menarik melihat bahwa pendiri Alcoholics Anonymous memulai ceritanya dalam buku itu dengan mengatakan bahwa ia mulai minum untuk memberanikan diri ketika ia pergi ke Perang Dunia Pertama. Himself courage as he went to World War I. And as you'll remember, World War I was the Dan seperti yang Anda ingat, keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia I terjadi karena seorang presiden yang terpilih dengan program perdamaian. Hal itu mungkin mengingatkan orang pada presiden lain yang baru-baru ini terpilih dengan pesan untuk tidak berperang dengan negara lain. Dan jadi, Anda tahu di kalangan pecandu alkohol, ada ungkapan yang sering muncul, yaitu keberanian cair. Itulah apa arti alkohol. Dan jadi ini, yang saya maksud dengan itu adalah pemahaman yang saya sebutkan terakhir kali kita berbincang dari Jacques Ellul, filsuf Prancis, yang menggambarkan masyarakat teknologi sebagai masyarakat di mana keputusan dibuat berdasarkan efisiensi. Efisiensi adalah faktor pendorong utama. Efficiency is the prime motivating factor. So the reason this is, I think, so important. Jadi alasan mengapa hal ini menurut saya begitu penting adalah karena bentuk narsisisme barat yang kita miliki, hal yang begitu menarik di kalangan elit dan budaya kita, terkait dengan sekularisasi. Terjadi perpisahan pada abad ke-19 dan ke-20, perpisahan antara sains dan iman pada awal abad ke-20. Beberapa orang yang membicarakan hal-hal paling menarik tentang Tuhan, agama, dan iman sebenarnya adalah para fisikawan, bukan? Einstein adalah contoh yang sangat baik, tetapi ada banyak lainnya. Niels Bohr terlintas di pikiran, Wolfgang Pauli terlintas di pikiran, Heisenberg. Ada banyak. Mereka sangat tertarik pada metafisika. Dan jika kita melihat 100 tahun kemudian, hal itu sudah tidak menjadi tren di kalangan fisikawan untuk membicarakan tentang Tuhan. That is not in fashion among physicists to be talking about God. I must say though, I'll send Saya harus bilang, meskipun begitu, saya akan mengirimkan beberapa video kepada Anda, dan saya akan menautkannya di deskripsi di bawah jika saya ingat. Ada sekelompok fisikawan yang sangat menarik yang sekarang sedang bekerja pada teori kuantum dan mengatakan bahwa sebenarnya teori kuantum adalah tempat di mana pertanyaan tentang alam semesta yang independen dari pengamat atau alam semesta yang mengamati dirinya sendiri muncul kembali. Betul sekali. Yod Masberg Tin Einblo kelompok Seraintet you. There are now R strains actually. But they were, I mean, these they were there. Tapi mereka, maksud saya, mereka sudah ada sejak awal revolusi kuantum. Percakapan-percakapan itu sudah terjadi di sana, tahun 1927, Solvay, Brussels, Hotel Metropole. Orang-orang ini sudah membicarakannya. Jadi hal itu sudah ada. Namun perpisahan antara sains dan iman, ketidakmampuan untuk berdialog antara dua sisi dari persamaan pemahaman manusia, pada dasarnya telah menjadi kunci untuk memahami transformasi sains menjadi teknologi. The transformation of science into tech. Orang-orang yang mengkritik hal ini dari sisi ilmiah, sebenarnya mereka yang menggunakan istilah scientism untuk menentang pemisahan yang begitu tegas, semacam pemisahan yang hampir bersifat keyakinan, seolah-olah keduanya harus dijaga tetap terpisah. Kalau tidak, maka itu bukan cara kita memahami realitas. Our approach to understand reality. And there's something about Dan ada sesuatu terjadi pada dunia ketika orang Eropa membunuh Tuhan. Europeans killed God. Itu, ya, saya pikir ada cukup banyak kajian akademis tentang hal itu. Tetapi pada tingkat arus utama, hal ini tidak terlalu dipahami. Kita masih sebagian besar dipimpin oleh orang-orang yang percaya pada superioritas sekularisme dan yang memandang masyarakat di mana iman dan agama memiliki peran lebih besar sebagai tidak canggih atau belum berkembang. Namun itu adalah bias yang sangat aneh. Dan berikut seorang penulis lain yang patut disebut. Seorang filsuf bernama Mohamed Amer Mezian yang mengajar di Universitas Brown. Ia menulis sebuah buku berjudul The States of the Earth, di mana ia menelaah 3 fenomena yang berjalan paralel. Di satu sisi, ada kebangkitan sekularisme dan gagasan bahwa orang Eropa telah membunuh Tuhan, seperti yang dijelaskan oleh Nietzsche. God, or as described by Nietzsche. On the second hand,
Di sisi lain, maaf, kucingku terus menyerangku. Di sisi lain, muncul rasionalisasi baru tentang imperium dan kolonialisme. Sangat menarik, karena tiba-tiba muncul gagasan. Kita bisa dan seharusnya menjajah kalian demi kebaikan kalian sendiri. Karena kalian masih terbelakang. Antara lain karena kalian masih percaya kepada Tuhan. Ya, dan kita sudah melampaui itu. Jadi ini, maksudku secara intelektual, merupakan fenomena yang sangat menarik. Dan hal ini disertai oleh hal ketiga yang bersamaan. Awal dari proses ekstraksi bahan bakar fosil. Dan semua ini terjadi pada waktu yang sama. Mungkin tampak seperti fenomena yang berbeda, seolah-olah tidak saling berkaitan. Ya, tapi sebenarnya tidak begitu. Mereka sangat berkaitan erat, karena yang terjadi adalah kita berhenti mempercayai surga. What happens is we stop believing in the heavens. We stop believing in limits. We convince ourselves Kita berhenti mempercayai batasan. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita telah membunuh Tuhan. Padahal sebenarnya yang kita lakukan adalah menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Sekarang kita bermain peran sebagai Tuhan, dan kita akan menciptakan kembali surga di bumi, dengan konsekuensi bagi seluruh dunia yang baru mulai kita pahami sekarang. Beginning to understand now. Yeah, and of course we recreate them in our Ya, own image. dan tentu saja, kita menciptakan ulang mereka menurut citra kita sendiri, bukan? Itulah sebabnya kita ingin seluruh dunia pada akhirnya menggunakan sistem kita. Kamu tahu, obsesi Barat untuk menyebarkan sistemnya sendiri ke semua orang, dan siapapun yang menjalankan sistem yang sedikit berbeda harus menyesuaikan diri, bukan? Aku terus menceritakan kisah ini, bahkan di kanal ini, tentang teman-temanku dari Uganda yang pernah berkata kepadaku, "Lihat, Kaltisetang and Tapling Tu Penendi, dan menyurit dan cintai kitab, dan membawa kaum gays. Dan sekarang kalian mencintai, membakar kitab, dan mencintai kaum gay. Bisa Australian memutuskan sikapkan." To burn the book and love the gays. Can you please make up your mind? There's a constant approach from the West. Ada pendekatan yang terus-menerus dari Barat untuk memberitahu semua orang lain bagaimana cara menjalankan urusan mereka. Dan hal itu mengalir ke situ, bukan? Juga ada keyakinan bahwa di sisi sejarah yang benar, bahwa kita tahu bagaimana segala sesuatu bekerja, dan bahwa jika kamu cukup pintar, kamu akan memahaminya. Benar sekali, itu kesombongan yang luar biasa. Tapi keyakinan itu juga ada, bukan? Sekali lagi, jika kamu mengatakannya dengan cara seperti yang baru saja aku lakukan, orang akan berkata jelas tidak. Tapi ada cukup banyak orang di Eropa dan Amerika yang secara bawah sadar mempercayai hal itu. Jadi Fana, pertanyaannya menjadi, bagaimana kita bisa menjadi dewasa? Ya, jika itu masalah karena belum cukup tua atau belum cukup dewasa. If that's a problem of not being old enough or not grown up enough. Well, that's what I think is so fascinating about the Nah, itulah yang menurut saya begitu menarik tentang kesamaan antara propaganda dan kecanduan. Karena jika keduanya memang merupakan fenomena kembar, respon masing-masing di tingkat sosiologis dan individual terhadap hal yang pada dasarnya sama, maka pemulihan dari kecanduan narkoba mungkin memiliki pelajaran bagi pemulihan dari propaganda. Dan atas dasar itulah, sekelompok orang yang terluka, orang-orang yang rusak, dan juga mereka yang mencari makna di tengah pandemi, berkumpul untuk mencoba membangun sesuatu yang dapat memungkinkan kita melampaui pubertas ini. Atau, sebenarnya, prapubertas. Pubescence, prepubescence. So, what would that be? And this is Jadi apa maksudnya? Ini menarik sekali, kamu tahu. Maksud saya orang-orang seperti Gabor Mate terus mengatakan bahwa kita masih memiliki trauma kolektif, bukan? Dan trauma yang belum terselesaikan inilah yang menuntun kita ke jalan yang sangat penuh kekerasan sebagai masyarakat. Dan kamu tadi mengatakan bahwa trauma juga berperan dalam kecanduan. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan gagasan pemulihan dari kecanduan pada masyarakat? The recovery from addiction to society. So, going back to Jadi, kembali ke topik kecanduan. Kecanduan itu, seperti yang kamu tahu, bisa dijelaskan dengan banyak cara. Aku sudah menyebutkan beberapa. Cara lain untuk memahaminya adalah kecanduan pada dasarnya berkaitan dengan keterputusan. Kecanduan adalah respons terhadap keterputusan. Kita terputus dari diri kita sendiri, dari satu sama lain, dari sesuatu yang lebih besar. Kamu tahu. Dan ada cara untuk terhubung kembali, bukan? Hal yang aku maksud tadi adalah sekelompok orang. Beberapa di antaranya adalah tentara,
veteran yang pernah melalui perang, beberapa korban kekerasan seksual, beberapa pengungsi, dan beberapa pecandu narkoba. Some were drug addicts. We came together during the pandemic because we saw something. Kami berkumpul selama pandemi karena kami melihat sesuatu terjadi. Orang-orang tiba-tiba menyadari, atau mungkin tidak sepenuhnya menyadari, tetapi mengekspresikan bahwa mereka mengalami tingkat keterputusan baru akibat pembatasan. Apa yang kami lihat secara daring, karena kami semua terkurung, adalah bahwa kami sebenarnya cukup baik-baik saja. Segalanya tetap cukup stabil. Kondisi kesehatan mental dan spiritual kami secara umum baik-baik saja. Di dunia di mana orang-orang baru mulai menunjukkan tanda-tanda dan gejala-gejala kehilangan kewarasan. Jadi kami mulai berkumpul, karena kami memahami bahwa keterhubungan bukannya sesuatu yang menyenangkan untuk dimiliki. Terhubung pada tingkat yang lebih dalam adalah sesuatu yang mendasar. But also we knew something else. We had a superpower. Tapi kami juga tahu sesuatu yang lain. Kami memiliki kekuatan super. Dan kekuatan super itu adalah kami tahu cara menumbuhkan hubungan yang mendalam. Cara melakukannya adalah dengan menjauh dari hal-hal intelektual dan berfokus pada hal-hal emosional. Jadi pada dasarnya, semen nomor satu, jika kamu ingin menciptakan hubungan antar manusia, adalah kerentanan. Jika kamu membuat orang berbagi keintiman pada tingkat yang tepat, jika kamu memungkinkan mereka untuk menjadi rentan, mereka akan merasakan koneksi yang jarang sekali mereka rasakan di media sosial saat ini, karena mereka terus-menerus menggunakan sisi otak yang salah. Jadi yang kami rancang adalah semacam protokol. Kami menyebutnya Black Elephant. Is a kind of protocol. We called it Black Elephant. And the reason for the name is because Dan alasan untuk nama itu adalah karena kami ingin menemukan nama yang menunjukkan bahwa ini semacam permainan kata dari angsa hitam. Kamu tahu, gagasan bahwa jika aku memberitahumu tentang seekor angsa, kamu akan membayangkan burung besar berwarna putih, tetapi satu dari sejuta berwarna hitam. Metafora itu dimaksudkan untuk menggambarkan peristiwa yang sangat tidak mungkin terjadi, tetapi memiliki dampak besar, seperti 9/11 atau krisis keuangan. Kami ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang lain sedang terjadi selama pandemi. Apa yang terjadi ketika kamu tiba-tiba terkejut karena gajah di dalam ruangan mulai menghancurkan segalanya? Padahal seharusnya kamu sudah tahu bahwa cepat atau lambat hal itu akan terjadi. when you should have known that sooner or later it would start breaking things. Okay. So the Oke, ini masih di dimensi yang sangat spesifis, sebuah peristiwa buruk. Or not so, it doesn't have to be a bad event because what we found is that Itu tidak harus menjadi peristiwa yang buruk, karena yang kami temukan adalah ada sesuatu yang sangat menyehatkan dari pandemi itu. Dalam beberapa hal, pandemi memungkinkan banyak orang melihat betapa tidak normalnya hal-hal yang selama ini kita anggap biasa. Saya ingat suatu hari berbincang dengan seorang teman di Afrika Barat yang berkata kepada saya, "Tahukah kamu, harapan hidup di negara ini di bawah 55 tahun. Kami memiliki orang-orang yang secara rutin meninggal karena diare. Dan kami tetap bekerja bahkan ketika ada wabah Ebola di jalan sebelah. Dan tiba-tiba, seluruh ekonomi global ditutup karena 10% orang berusia di atas 78 tahun di negara-negara barat meninggal." In Western countries are dying? Do you imagine the insanity of that? Bisakah kamu membayangkan betapa gilanya fenomena itu? Dilihat dari negara Afrika tersebut. Itu benar-benar begitu absurd, begitu mengejutkan. Dan antara orang-orang di negara-negara itu dan orang-orang di Barat yang melihat bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan cara masyarakat dan negara kita menanggapi pandemi, tiba-tiba muncul kesamaan pandangan. Dalam banyak hal, aku melihat pandemi sebagai panggilan untuk bangun yang sangat berharga bagi umat manusia. Bagaimanapun, kembali ke Black Elephant. Anyway, coming back to Black Elephant, but I just need to add one thing because Saya hanya perlu menambahkan satu hal, karena menarik sekali bahwa sekarang saat kita berbicara pada tahun 2026, selama 2 atau 3 tahun terakhir, kita semua secara kolektif kurang lebih sudah melupakan pandemi. Maksud saya, kita semua tahu itu pernah terjadi, tapi kita tidak membicarakannya. Seolah-olah sekarang hal itu berada di ranah sesuatu yang tidak benar-benar kita sentuh lagi.
Seperti ada semacam tabu di sisi lain. Det är nödvändigt bukan. Terknenas mau feudal. Hej sitter poäng like sesuatu yang gitu penat swerves nidat hidup far. Itu dimpiup kita semua. Yes, it But changed it's- all of our lives. I think it's this Menurut saya, ini adalah reaksi spontan atau semacam amnesia yang kita alami bersama terkait pandemi, yang sangat berkaitan dengan apa yang baru saja saya tunjukkan. Alih-alih berduka atas 3 tahun itu, kita justru mengabaikannya. Jadi oke ya, tapi itu juga karena kita tidak ingin berduka atas kisah yang lebih besar yang terungkap oleh pandemi sebagai omong kosong. Mari kita bahas itu. Dan jadi, dalam satu sisi, yang terjadi dan hal ini, ketika kita memulainya, kita menyebutnya Facebook yang baik. Ada sebutnya jenis media sosial baru yang buat orang merasakan hubungan yang mendalam. experience a sense of deep connection and you could see people were constantly coming. Dan kamu bisa melihat orang-orang terus berdatangan ke pertemuan kami, yang kami sebut parade, karena ada kawanan burung, sekawanan serigala, dan parade gajah. Aku rasa kita sudah membicarakan ini sebelumnya, tapi pada dasarnya yang bisa kita lihat adalah hal itu mengubah cara berpikir orang dan memungkinkan percakapan terjadi dari tempat yang jauh lebih sehat. Lalu, yang akhirnya terjadi adalah beberapa dari kami menyadari bahwa kami tidak berusaha mengajak semua orang duduk bersama. Dan setelah awal terjadinya genosida, hal itu tidak lagi mungkin karena kelompok itu terpecah lagi. Bahkan sebenarnya tidak benar-benar terpecah. Kami tidak perlu menunggu kelompok itu terpecah. We didn't have to wait for the group to split. We suddenly understood that if we Kami tiba-tiba menyadari bahwa jika kami akan membangun ini, dan jika ini akan melakukan sesuatu yang bermanfaat dan sehat, maka perlu dimulai kembali dengan beberapa aturan umum. Benar. Dan itulah nilai-nilai, menurut saya, yang sangat mencerminkan studi netralitas, yang pada dasarnya bersifat anti-perang, keadilan sosial, dan pendekatan yang lebih egaliter terhadap berbagai hal, yang tentu saja mencakup penolakan terhadap supremasi etnis dalam bentuk apapun. Dan itu tampaknya bukan sesuatu yang akan sulit disetujui oleh kebanyakan manusia. Memang tidak. Hanya segelintir orang di dunia yang ingin mempertahankan perang, supremasi etnis, serta tingkat ketidakadilan sosial dan ketimpangan yang kita alami saat ini. Itu hanyalah minoritas kecil dari umat manusia. small minority of humans. Yeah, I agreed. I mean, out of 100 Ya, people, aku I would setuju. say 98 Maksudku, or so dari would 100 support orang, the aku akan bilang sekitar 98 mungkin mendukung nilai-nilai dasar yang kamu sebutkan, dan sekitar 2 orang akan bersikap aneh tentang itu. Tapi sebagian besar orang paham, tidak, kita seharusnya tidak saling membunuh, dan kita seharusnya hidup di dunia di mana semua orang berkecukupan, kan? Di mana semua orang bahagia. Maksudku, kita paham itu, kan? Hanya sangat sedikit orang yang akan berkata, tidak, aku ingin beberapa orang menderita. Itu butuh karakter yang khusus. Jadi pertanyaannya, kenapa 98 orang itu tidak bisa sampai ke titik akhir itu, kan? Tapi aku memotong pembicaraanmu. But I interrupted you. No, so I think we Tidak. are- Jadi menurutku kita we are not tidak that terlalu far jauh from dari going proses back. menjadi dewasa. It feels Rasanya like seperti segalanya sedang berantakan sekarang, seperti semuanya menjadi begitu gila. Kadang sangat sulit untuk tetap memiliki harapan dan menjaga keyakinan. Dan keyakinan, aku artikan, bukan sebagai kepercayaan pada sesuatu yang spesifik, melainkan sebagai memberi ruang bagi hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita hidup di dunia yang hanya menoleransi apa yang kita ketahui, dan apa yang suatu hari nanti akan kita ketahui. Tidak ada ruang bagi hal-hal yang tidak kita ketahui, dan tidak akan pernah kita ketahui. Dan aku pikir, kita perlu memberi ruang untuk itu. Never know. And I think we need to make room for that. But basically, we are seeing Pada dasarnya, kita sedang menyaksikan pergerakan menuju pemulihan dari trauma, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Proses ini berlangsung sangat lambat, tanpa hiruk-pikuk, tanpa kamera, tanpa sorotan, tetapi tetap terjadi. Komunitas yang tumbuh paling cepat di dunia saat ini terdiri dari orang-orang yang menyebut diri mereka anak dewasa dari keluarga disfungsional. Ini adalah komunitas yang berfokus membantu orang untuk membimbing dan merawat diri mereka sendiri kembali.
Dan saya seperti memang sedang sedih. Dan sekali lagi, kita akan menganggap wajar bahwa pemimpin kita telah melalui proses ini. Have been through this process. I hope you're right. I mean, and Aku harap I kamu hope that benar. this is a way forward, Maksudku, you know, this aku berharap ini adalah jalan ke depan, penyembuhan diri masyarakat, yang semoga bisa berujung pada politik yang lebih baik di tingkat atas, bukan? Untuk menjaga diri kita sendiri. Jadi kalau harus aku ringkas dalam satu kalimat saja, kita perlu melihat masyarakat barat sebagai masyarakat remaja yang sedang belajar bagaimana menghadapi dirinya sendiri. That's learning how to deal with itself. Ja, maksud saya dia mat en cimai 10 week. Suara seks and if you swap is 10 tahun. Under the age of 10. Abnis sa pubertas. Yeah. So Ya, jadi ya, saya pikir kita secara kolektif sedang belajar menghadapi trauma kita. Dan kita berada pada momen di mana semakin banyak orang memahami bahwa jika mereka tidak menghadapi trauma mereka di tingkat pribadi, dan jika mereka tidak menanganinya di tingkat sosial, hal-hal buruk akan terus terjadi. Rantai trauma antar generasi akan terus berlanjut. Kamu tahu, saya tidak ingin terdengar naif. Maksud saya, keadaan akan menjadi lebih buruk sebelum akhirnya membaik. Dan saya pikir sebagian besar generasi suka percaya bahwa mereka berada di titik balik sejarah. Jadi saya tidak ingin melebih-lebihkan hal itu. Tapi saya percaya bahwa orang-orang, berkat teknologi, dan juga jenis media baru seperti milikmu, mulai saling terhubung dan tumbuh bersama. Dan itu adalah hal yang baru. Itu benar-benar sesuatu yang baru. and that is new. That is definitely something new. I like ending this on this positive note. Saya ingin menghentikan ini dengan ada positif. Pesimisme yang mengelilingi kita sudah cukup buruk. Jadi, Felix, jika orang ingin menemukanmu, kemana mereka harus pergi? Atau jika mereka ingin mengikuti karyamu, Black Elephantmu? Black Elephant. I've just handed in the manuscript. Saya baru saja menyerahkan naskah sebuah novel. Sebuah kisah yang sangat pribadi, yang menghubungkan beberapa tema yang telah kita bicarakan. Novel itu seharusnya akan segera tersedia. Saya menulisnya pertama kali dalam bahasa Prancis, tetapi saya pikir karya ini juga akan memiliki kehidupan dalam bahasa Inggris. Jadi orang bisa menemukan saya di sana ketika novel itu terbit, dan semoga saya bisa kembali untuk membicarakannya nanti. Namun untuk saat ini, favorite saya memilih tetap bersikap rendah hati. I'd rather stay discreet. No, that makes good sense. Tidak, So itu I masuk. will not put Jadi saya tidak akan menaruh tautan apapun di deskripsi teman-teman. Itu juga membuat hidup saya lebih mudah. Kami akan mengundang Anda kembali ketika buku Anda sudah terbit. Oke? Terima banyak, Pascal Lotas, Felix Marcau. Terima kasih waktu Anda hari ini. Thank you for your Merci. time today. Merci.